seperti ini bukan karena saya langsung tiba-tiba paham dan menjadi expert. Saya pun masih merasa bahwa kemampuan diri saya itu harus terus saya kembangkan. Keahlian saya ini harus terus saya kembangkan. Ya, begitu pula dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ya Anda bisa terus melatihnya. Termasuk hari ini. Hari ini adalah satu materi atau topik yang paling penting menurut saya dari rangkaian kita untuk menjalankan bisnis HDI ini, ya, yaitu inviting prospect, ya, bagaimana mengundang prospek, mengundang downline juga untuk bisa menghadiri sebuah event, acara, atau bahkan menginvite mereka supaya mereka itu mau menonton video YouTube, ya, menonton link yang kita share ke mereka. Nah, karena kalau kita nggak punya keahlian ini kita akan menjadi kesulitan, ya. Oke, saya langsung aja untuk bagikan yang pertama yaitu dari slide ya yang ingin saya sharingkan dulu. Nah, oke, teman-teman sudah bisa lihat ya di layar ya. Oke. Nah, saya akan langsung aja mulai di sini. Skills number 2 ya. Ini jadi kita bicara tentang mengundang ya, inviting prospect. Oke. Ya, thank you buat teman-teman yang mau hadir dulu ya, yang bahkan pagi hari ini kalau ibu rumah tangga masih sibuk sama anak-anaknya ya, ada yang masih sekolah tentunya. Beberapa juga teman-teman yang mungkin masih part-time tapi menyempatkan waktu untuk ikut pertemuan ini. Wow, ini luar biasa banget pasti ya. Oke, saya langsung aja untuk mulai sesi pagi hari ini. Saya akan mulai dari hal yang paling simpel dan sederhana. Kenapa keahlian untuk mengundang orang itu penting? Dan tahukah Anda, bahkan sampai saya hari ini, dengan kemurahan Tuhan, pengalaman saya 19 tahun ada di bisnis ini, saya mungkin ya sudah bisa menjelaskan ya dengan fasih tentang produknya, tentang bisnisnya, bahkan meng-closing sendiri, saya bisa. Tetapi satu hal buat teman-teman semua yang perlu diketahui, sampai hari ini saya merasakan bahwa saat saya harus memprospek ya calon prospek, calon first line baru saya tuh merasakan bahwa akan jauh lebih mudah kalau saya menginvite mereka ke sebuah pertemuan atau acara. Kenapa bisa seperti itu? Saya akan tunjukkan pada Anda di sini sebagai alur pemahamannya ya. Perhatikan rekan-rekan di sini. Kalau ini adalah Nugroho, ya, ini juga termasuk Anda ya. Oke. Kalau di sini ya, saya bicara ini adalah Nugroho. Bisa lihat ya di layarnya semua ya. Oke. Maka perhatikan di sini teman-teman. Ya. Di sini adalah prospek. Apa yang terjadi? Pada saat saya akan menjelaskan atau presentasi tentang HDI, oke? Maka kalau itu teman, kalau itu mungkin saudara, sahabat gitu ya, semuanya ya, dengan kita punya latar belakang atau background yang baik gitu ya, maka sebetulnya trust itu mungkin bisa timbul. Trust itu ada, oke? Tetapi yang jadi permasalahan adalah apakah prospek itu bisa respect terhadap kita? Kalau tiba-tiba saya datang ke mereka, kemudian saya langsung menjelaskan, Om, Tante, saya mau ngajak Om atau Tante untuk bisnis. Maka respect itu tidak akan pernah saya dapatkan. Dia akan merasa apa? Lu guru renang, lu cuma anak mahasiswa, lu kenapa ngajak gua untuk bisnis gitu ya? Respect itu pasti nggak akan timbul. Ya, respect itu pasti, Nugroho, anak kemarin sore, ya berapa sih memang lu hasilnya? Nah, itu akan sering terjadi rekan-rekan. Ya, hampir sebagian besar kita mengalami hal itu, ya. Kecuali berbahagialah Anda yang hari ini Anda berada dalam posisi di mana Anda punya status sosial atau status ekonomi yang mungkin ya berada di kondisi menengah ke atas atau level up, oke? Tapi bagi yang belum punya seperti itu, Anda nggak boleh iri. Kenapa? Karena mereka-mereka yang punya achievement seperti itu dalam hidupnya, mereka juga sudah membayar harganya. Ya, contoh misalkan seorang dokter, seorang pengusaha, ya, yang hari ini sudah terpandang, ya, yang mungkin orang kalau langsung Anda bercerita, gitu ya, orang akan merasa respect, nah, karena melihat siapa profilnya, gitu ya. Nah, tetapi di awal pertama, kendala yang sama akan terjadi bahwa
Meskipun Anda pengusaha, meskipun Anda dokter, siapapun latar belakang Anda, ya banyak dari mereka yang seringkali merasa, lu kenapa kamu mau ngajak aku untuk bisnis? Memang bisnis apa? Memang lu dapat berapa? Ngapain lu ngajak-ngajak aku? Itu tetap akan terjadi. Itulah kenapa teman-teman, kita ini butuh yang namanya jembatan penghubung, yaitu di sini pihak ketiga atau orang ketiga. Nah, pihak ketiga, orang ketiga, ya itu akan membuat prospek ini tadi itu akan menjadi respect kepada pihak ketiga ini tadi. Jadi sebetulnya tugas kita di sini adalah bagaimana kita ini menjadi ya sebuah penghubung, konektor antara prospek ini tadi dengan pihak ketiga. Ini sebetulnya tujuan kita yang paling penting dalam proses untuk mengundang, ya. Tentunya dengan bagaimana kita memberikan yang disebut dengan edifikasi, ya. Nah, makanya cara mengundang ini juga terkait dengan kemampuan Anda edifikasi, ya, memberikan sebuah penghormatan, penghargaan atau sebuah kebanggaan terhadap pihak ketiga ini tadi. Ya. Nah, di sini pihak ketiga ini rekan-rekan semua itu ada 3 hal ya yang bisa Anda pakai tentunya ya. Yang pertama adalah saya akan menggunakan yaitu upline saya yang saya akan edifikasikan. Nah, sehingga saya akan mengundang, saya akan membuat jadwal pertemuan kepada prospek saya untuk bagaimana saya bawa kepada orang ketiga, upline saya, mentor saya yang sudah sukses ya, yang sudah berhasil. Sehingga dengan seperti itu akan timbul sebuah kondisi prospek ini akan respect dengan wah, siapa nih pihak ketiganya? Wah, ini orang yang sukses ini. Nah, meskipun teman-teman sekalian, tolong jauhkan pemikiran pada saat Anda menjalankan bisnis ini, jauhkan pemikiran seperti ini. Misal saya tuh dulu punya prospek gitu ya. Upline saya kan juga sama-sama mahasiswa, yaitu Pak Anton di Semarang. Nah, maka saya nggak bisa memakai sebuah pemikiran gini, prospek saya ini lebih sukses dari Pak Anton. Begitu saya berpikir bahwa prospek saya ini lebih sukses, status sosialnya lebih baik dari Pak Anton atau dari upline saya, maka saya tidak akan pernah mengedifikasi dan mengenalkan upline saya dengan penuh kebanggaan. Padahal orang ini, prospek ini, prospek saya, ya, prospek saya ini nggak pernah kenal Pak Anton. Prospek saya ini cuma hanya kenal saya, latar belakang saya, status ekonomi, status sosial saya. Nah, sehingga di titik ini sebetulnya peran yang paling penting adalah bagaimana saya bisa mengedifikasi dan mengkondisikan bahwa upline saya ini adalah orang yang luar biasa. Nggak peduli Pak Anton itu, nggak peduli hari ini upline Anda posisinya mau lebih kaya, mau lebih baik status ekonomi dan sosialnya terhadap prospek Anda. Tidak peduli. Tetapi sistem must be done. Sistem harus dikerjakan dengan sampai selesai. Artinya apa? Edifikasi upline Anda. Latih diri Anda untuk bisa mengedifikasi. Oke, saya akan gunakan yang pertama third party ya, orang ketiga itu yang pertama adalah upline. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentunya saya memakai orang atau pihak ketiga itu yaitu event atau acara-acara. Itulah kenapa penting sekali kalau tiap pagi, ya bahkan sehari 2 hari sebelumnya, Anda sudah di broadcast, Anda sudah di blast ya acara-acara seperti kemarin, acaranya Pak Chandra Gunawan ya, terus kemudian dengan Bu Veronica dan lain-lain. Ya, yang notabene adalah leader-leader yang ada di ADI. Nah, maka pergunakan ini sebagai pihak ketiga, di mana Anda bisa invite prospek Anda untuk apa? Untuk mereka melihat ke acara ini. Nah, otomatis respect mereka akan lebih dapat, dan mereka pun akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak ketiga ini tadi. Oke, teman-teman semua, hal ini penting banget ya, untuk kita bisa lakukan ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memakai pihak ketiga ini, kita akan menjadi kesulitan ya. Bahkan saya tadi sudah sebutkan di awal, saya pun di kondisi saat ini, pada saat saya harus membuka first line baru sampai dengan hari ini,
saya masih mengundang orang untuk apa? Pertama, saya undang ke upline saya, tetapi otomatis di posisi saya saat ini, saya nggak mungkin menjadi tergantung dengan upline. Ini hanya akan terjadi seorang enterprise baru yang baru join, pasti dia akan butuh pendampingan. Nah, maka seperti saya saat ini, saya akan memanfaatkan yang disebut dengan event atau acara-acara yang ada di Billionaires. Ya. Nah, yang ketiga, dengan adanya teknologi dan digital saat ini online, ya, saya akan memanfaatkan ya hari ini tools-tools digital yang ada. Baik itu dari Bill YouTube, ya ada HDI Spa Live, ada kemudian di sana banyak sekali ya acara BEM yang ada. Saya sudah shot, saya sudah list semuanya teman-teman, sehingga saya akan punya strategi untuk bagaimana mengundang mereka, memastikan mereka, kemudian mereka menonton link dari YouTube yang saya send ke dia. Oke, kenapa? Dari sanalah orang akan merasa, oh ini pihak ketiga, nggak ada kepentingan. Kalau Nugroho yang ngomong, Nugroho punya kepentingan. Untuk apa? Soalnya Nugroho mau rekrut aku. Sehingga kadang-kadang orang menjadi skeptikal, orang menjadi skeptis memandang bahwa ini demi kepentingan saya, ini demi tujuan saya. Nah, ini demi tujuan Anda gitu ya. Nah, itulah kenapa teman-teman semua. Keahlian dalam mengundang ini penting sekali. Ya, Anda nggak mungkin ya bisa dengan cara yang langsung ya dari 10 orang prospek Anda kemudian langsung gua bikin janji nih, aku mau ngajak kamu untuk bisnis nih. Mereka otomatis seringkali merasa apa? Aku nggak ada waktu lah, nanti aja. Itu yang akan terjadi pada saat kita langsung mendirect untuk mau mengundang mereka untuk saya yang akan presentasi ke kamu. Tetapi apa yang saya lakukan sampai dengan hari ini, 10 orang calon prospek saya, di mana saya menggunakan third party atau pihak ketiga, yang terjadi adalah 90% dari mereka tertarik. Bagi saya nggak penting dulu untuk bagaimana orang itu mau gabung atau enggak. Yang paling penting saya mengundang mereka dan mereka tertarik, mereka interest dulu. Oke, saya nanti akan jelaskan di belakang kenapa itu penting sekali, teman-teman. Oke, sampai di sini mudah-mudahan pemahaman saya sudah cukup jelas bahwa mengapa keahlian untuk mengundang ini penting. Ya, jadi Anda jangan berpikir gini ya. Apakah seperti Pak Julianto, Pak Chandra Gunawan, Dr. Roy, apakah seperti saya? Sampai dengan hari ini masih mengundang. Saya yakin rekan-rekan, bahkan top-top leader yang lain pun masih tetap mengundang sampai dengan saat ini. Karena ini yang terjadi. Mereka akan lebih respect terhadap pihak ketiga. Oke, perhatikan sekarang teman-teman semua. Ini akan menjadi lebih menarik lagi ya. Basic inviting rules untuk kita tuh mengundang orang. Apa sih? Apa sih basic rules-nya? Oke. Suara hilang. Basic rules yang pertama rekan-rekan. Oke, saat Anda mau mengundang seseorang, ya, maka yang pertama adalah miliki yang disebut dengan keyakinan. Anda sudah sering mendengarkan ini ya. Ya, kita harus punya belief, punya keyakinan terhadap perusahaan kita, bahwa ini perusahaan yang besar, ini produk-produk yang terbaik yang kita miliki, produk ini bisa membantu banyak orang. Nah, rekan-rekan, dari keyakinan inilah yang membuat kita berani, ya, berani, kata kuncinya, berani untuk berbagi. Berani untuk mengundang mereka. Kalau Anda nggak yakin ya dengan perusahaan adik ini bahwa perusahaan yang besar, kemudian juga punya produk-produk terbaik, dan juga punya bisnis yang luar biasa, ini bisnis yang potensinya besar sekali, ya apa yang terjadi? Anda pun nggak akan mungkin mengundang tuh dengan penuh kebanggaan, penuh antusias ya, dan Anda pun mengundang tuh akan penuh dengan keraguan-raguan. Misalkan saya kalau belum yakin ini. Ya, saya sekarang lagi bangun bisnis lah, ya masih kecil-kecilan lah, Bu Nita gitu ya. Ya Bu Nita mau nggak ikut sama saya untuk bisnis ini? Besok kalau memang Bu Nita mau, saya akan kirim link undangan untuk pertemuan besarnya. Bu Nita tadi bisa ikut. Orang nggak akan tertarik karena apa? Anda tidak menunjukkan sebuah keyakinan bahwa oh ini bisnis bagus. Oh, saya tertarik. Bagaimana Anda bisa convince, meyakinkan seseorang kalau Anda sendiri tidak memiliki keyakinan itu?
Bagaimana Anda bisa mengajak orang-orang yang terbaik kalau Anda tidak punya keyakinan yang kuat? Nggak mungkin. Yang dilihat oleh mereka bukan upline leader Anda. Yang dilihat oleh mereka pertama kali bukan apa yang Anda bawa pada mereka, yaitu HDI atau produknya. Tapi yang dilihat adalah Anda dulu. Bagaimana keyakinan Anda? Yang kedua, pada saat Anda mengundang, mindset ini penting. Mindset berkelimpahan. Apa maksudnya? Begini teman-teman semua. Jangan Anda terfokus kepada 1-2 orang dan kemudian Anda berharap bahwa kalau 1-2 orang itu gabung, kemudian nanti orang itu bisa menjadi besar, menjadi luar biasa. Begini, kenyataannya akan terjadi bahwa 1-2 orang, bahkan sampai 10 orang tidak menanggapi atau merespon Anda. Dan itu bagus. Nggak ada yang salah, nggak ada yang buruk. Ya, saya pun juga mengalami. Leader-leader yang lain pun juga mengalami hal itu, teman-teman. Jadi, apa yang saya pesankan buat Anda? Tidak perlu khawatir kalau ada 10-20 orang tidak merespon Anda pun, ingatlah, Anda punya mindset berkelimpahan yang artinya di luar sana masih banyak orang yang mau dan ingin bekerja sama dengan kita karena mereka melihat sebenarnya peluang bisnis ini adalah peluang bisnis yang luar biasa. Anda harus punya mindset bahwa kalaupun 10 orang menolak Anda, ingat ada 1 orang saja mau jalan dan serius, mereka bisa menghasilkan omset yang unlimited buat Anda dan saya, teman-teman. Jadi apa message saya di sini? Miliki selalu mindset untuk kalau saya nawarkan orang, 10 orang nggak mau, 20 orang nggak mau, tenang. Masih banyak orang lain di luar sana yang akan mau bekerja sama dengan saya di bisnis HDI ini. Dengan seperti itu, yang memacu saya untuk dalam mengundang, saya nggak akan terfokus pada 1-2 orang itu, dan kemudian saya berharap bahwa orang ini akan jalan, orang ini akan besar. No, sehingga akhirnya saya tanpa disadari ya menjadi orang yang di PHP-in terus oleh calon prospek ya gitu ya. Oke, nah yang berikutnya positive thinking ya. Jangan pernah judge, jangan pernah menghakimi apapun hasilnya. Jangan pernah menghakimi. Jadi sebelum Anda mengundang, jangan pernah berpikir begini, kelihatannya dia nggak mau. Kelihatannya dia nggak mungkin tertarik. No. Jangan seperti itu. Tapi ingat rekan-rekan bahwa do the best, ingat, lakukan yang terbaik, lakukan proses mengundangi terus-menerus, maka saat Anda melakukan yang terbaik, Anda akan mendapat yang terbaik pula. Nah, strong point yang ingin saya katakan di sini adalah buat teman-teman semua. Jangan terikat dengan apapun hasil atau outputnya. Saat Anda terikat dengan outputnya gini ya, dia harus mau, dia harus ikut, dia harus nanti join, dia harus nanti mau gabung, beli produk, apa segala macam. Ini yang akan membuat Anda akan tanpa disadari, Anda akan agresif, Anda akan menyerang orang itu. Ingat, manusia itu orang yang sangat skeptikal. Kemarin saya sudah ngomong skeptis ya. Orang tuh akan merasa bahwa kalau Anda agresif, orang akan merasa bahwa, oh Nugroho ada maunya ini untuk saya. Oh Nugroho ini mau ngambil sesuatu buat saya. Jadi, positive thinking, saat Anda do the best, bisnis prosesnya ini yang paling penting. Kemampuan mengundang Anda menjadi lebih baik, dan disitulah ketika Anda menjadi lebih baik dan lebih baik terus, maka output itu akan mengikuti. Positive thinking. Oke, saat Anda melakukan yang terbaik, Anda pun akan mendapatkan orang yang terbaik yang akan ikut dalam acara di mana Anda mengundang mereka. Sampai dengan hari ini saya tidak pernah menganggap bisnis ini itu dalam artian tuh membuat saya harus stres ya, seperti kebanyakan orang, terus membuat saya harus berpikir terlalu serius tentang seseorang bahwa wah ini harus join, ini kalau nggak join bagaimana, waduh ini sayang banget ya, terus akhirnya saya terikat terus secara emosional dengan orang-orang itu aja. No, saya dengan cepatnya bisa berganti karena saya memelihara positive thinking saya. Hari ini si A saya undang, nggak mau, ya sudah. Ada pertemuan lagi, saya akan coba undang lagi si A ke pertemuan itu. Orang A nggak mau, tapi saya tetap masih bisa keep contact, saya build relation dengan dia, maka saya akan kontak terus, gitu kan.
Tetapi saya tidak pernah terikat di mana saya harus memastikan gimana sih caranya dia untuk join. Saya cuma hanya cukup apa? Melakukan pekerjaan saya, mengundang mereka. Itu yang saya lakukan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sikap. Dalam mengundang yang paling penting adalah Anda harus punya sikap yang antusias, ya. Sikap yang tentunya bersemangat. Itu yang akan membuat orang menjadi percaya dengan apa peluang yang ingin Anda tawarkan. Produk yang ingin Anda tawarkan. Antusias. Miliki ya semangat ya, semangat berapi-api ya saat Anda tuh mengundang mereka. Terus kemudian jangan sampai terus gini ya. Anda mau menawarkan peluang yang besar, tapi Anda nggak punya antusias sama sekali. Ya, sering saya saat mendampingi dolen saya, itu apa yang mereka omongkan, konten dalam mengundangnya itu sudah benar semua. Tetapi yang jadi masalah adalah cara berkomunikasi menyampaikannya. Itu nggak kelihatan antusiasnya sama sekali. Sehingga orang nggak tertarik. Ya. Usahakan sampai dengan hari ini, saya kalau mengundang gitu ya, saya selalu mengusahakan diri saya tuh berada dalam posisi yang berdiri gitu ya. Dan pada saat mau mengambil telepon atau mengundang seseorang, maka saya mulai dari body language, postur tubuh saya. Itu saya pastikan tuh saya tuh semangat, antusias, dan saya selalu senyum. Ya, misalkan saya menyapa Pak Benny. Kalau postur saya itu sudah dalam keadaan yang lemes, nggak antusias, nggak ada semangatnya. Dan terus kemudian saya lakukan dengan cara duduk. Saya tuh duduk gitu ya. Maka energi semangat saya tuh akan ikut turun. Nah, saya saat mengundang Pak Benny, saya lagi bangun bisnis Pak Benny, ini bisnis yang besar. Pak Benny kira-kira mau nggak ikut sama saya? Akan berbeda kalau saya berdiri, postur saya adalah postur tubuh yang bersemangat. Oke, saya juga menunjukkan satu sikap yang antusias dengan senyum ramah. Maka saat saya telepon pun lihat energinya, lihat. Halo, oh ya, halo Pak Benny, pagi ya, Pak Benny gimana kabarnya? Bahkan saya pun akan senyum. Bahkan body language saya pun seperti apa yang Anda lihat saat ini, body language saya pun mengikuti gitu ya. Dan itu selama ini hasil yang saya dapatkan dengan saya melakukan ya, proses mengundang yang benar. Saya berdiri, saya punya postur yang bersemangat ya, saya siap, saya ramah ya, body language saya juga menunjukkan body language yang energik dan bersemangat. Maka apa yang saya komunikasikan pun akan ikut seperti antusiasme saya. Ya. Pak Chandra sering bilang bahwa our emotion is created by our motion. Jadi emosi diri kita itu ditentukan dari gerakan-gerakan kita. Ya. Kalau gerakan postur tubuh kita saat telepon apa segala macam itu bersemangat, ya, maka emosi diri kita pun akan menjadi positif. Dan itu pula yang akan kita sampaikan kepada calon prospek kita. Ya. Nah, kemudian yang kelima, saat Anda mengundang, ini basic rules of inviting yang penting banget, yaitu selalu kesankan bahwa Anda ini adalah orang yang sukses, Anda adalah orang yang punya banyak jadwal agenda, dan kesankan bahwa Anda sedang dalam satu kegiatan yang dimana Anda tuh terburu-buru ya, be urgent ya. Jadi kelihatan seperti Anda adalah orang yang sibuk dan ayo aku mau ajak kamu untuk bekerja sama di bisnis ini gitu kan ya. Nah, kalau orang itu oke ya, sekali lagi jangan terlalu bertele-tele tapi langsung segera konfirmasi dan akhiri undangan Anda, kemudian tinggal besok bagaimana kita presentasi mereka ya, entah itu kita presentasi 2-on-1 bersama dengan upline ya, atau kita juga nanti mungkin melakukannya dengan cara mengundang ke Zoom live meeting atau bahkan kita memberikan mereka link ya. Oke. Nah, ini basic rules dari inviting atau mengundang ya. Nah, kemudian teman-teman ini yang menarik ya.
apa yang sebenarnya paling efektif ya untuk kita tuh mengundang seseorang ke sebuah acara ataupun event yang ada. Kita lihat rekan-rekan. Jadi, yang paling efektif untuk Anda gunakan itu adalah Anda memanfaatkan yang namanya big event. Nah, big event ini penting banget ya. Itu big event Anda bisa rasakan ya. Saat Anda mengundang seseorang ke acara BEM yang jumlahnya bisa sampai 1.000 orang, yang bahkan jumlahnya bisa sampai 3.000 orang, mereka akan merasakan di saat itu sebuah respect. Oh, ini bukan bisnis main-main. Dihadiri ribuan orang. Apalagi dengan kondisi Zoom meeting seperti saat ini ya. Begitu BEM nasional diadakan, jangan lewatkan ini. Nah, tetapi Anda harus tahu, teman-teman semua. Kenyataannya memang berbalik. Berbalik dalam artian begini, ya. Semakin efektif ya saat kita tuh mengundang ke acara seperti big event ini, maka tantangannya memang mengundang ke acara besar tuh lebih sulit ya, tetapi hasilnya justru lebih efektif. Nah, termasuk Anda sudah merasakan ya, misalkan Anda mengundang ya, invite seseorang, dalam arti kalau di sini Anda ingin mengaktifkan mereka. Maka mengundang ke acara bootcamp ini satu challenge yang lebih berat dibanding dengan Anda ke nomor yang kedua, yaitu mengundang ke small group meeting ya, grup meeting yang kecil. Mungkin kalau Anda mengundang ke grup meeting yang kecil, orang akan merasa, oke lah, lebih merasa mudah ya. Ayo kamu ikut ini, aku lagi mengadakan pertemuan nih. Ya. Jika kamu punya waktu, ayo aku undang ini. Di sini nanti akan ada penjelasan dari mentor saya tentang bagaimana bisa mendapatkan pendapatan yang besar di bisnis ini dalam waktu 3-6 bulan. Mungkin kalau small group, tantangan untuk mengundangnya lebih gampang. Tetapi hasil efektivitasnya tidak sebesar dari poin yang nomor 1. Ya, jadi itulah kenapa ya teman-teman semua, kita tuh harus terus membiasakan diri kita, terus melatih diri kita ya sehingga kita punya keahlian, kemampuan mengundang itu lebih baik lagi. Ya. Nah, akan lebih mudah lagi kalau Anda mengundang mereka face to face ya, 2 on 1 ya, untuk Zoom ya atau via WhatsApp call gitu ya. Itu maka akan jauh lebih mudah ya dibanding Anda mengundang ke acara BEM yang lebih besar gitu ya. Atau small group. 1 on 1 atau 2 on 1 ya. Usahakan sampai dengan hari ini bagi teman-teman yang masih baru pertama, ingat pihak ketiga itu penting. Jadi presentasi itu lakukan 2 lawan 1. Jangan 1 lawan 1, tapi di awal 2 lawan 1. Bahkan saat lewat Zoom pun Anda harus melakukan hal yang sama. Ya. Nah, perhatikan di sini. Yang menarik ternyata dengan online atau event Zoom ini tadi ya, teman-teman semua, itu termasuk juga tools yang ada. Ini Anda bisa mengundang mereka dan bagaimana dengan efektivitasnya? Ya, bagi saya pribadi, ini efektivitasnya juga bagus. Ya, saya tidak mengkategorikan sebetulnya ini nomor 4 ya, ini harusnya tadi keliru nih. Saya waktu bikin slide-nya kemarin ya, ini lupa tadi nggak saya cek. Jadi justru saya mau katakan pada Anda semua ya, justru saat ini dengan adanya online, oke, event dari seperti di Zoom, ya, mau itu yang kecil, mau itu yang besar, ya, dan bahkan pada saat Anda nanti bisa share link ke mereka, hari ini di keadaan online semuanya, ini menjadi sangat-sangat efektif. Ya, saya bisa merekrut, saya bisa mensponsori dengan sangat cepat. Dan tidak ada batasan di mana kalau dulu saya mau cari prospek ke Jakarta. Saya ingat zaman saya membuka jalur dari Pak Mugi, ya, yaitu upline-nya Pak Mugi dulu ya. Itu teman baik saya. Saya ketemu sama dia setelah 6 tahun nggak ketemu di Tunjungan Plaza Surabaya ceritanya. Maka saya setelah ketemu dengan dia tukar nomor telepon. Saya mau prospek dia lewat telepon atau apa, nggak bisa zaman dulu. Oke. Sehingga saya harus terbang ke Jakarta. Perhatikan di sini, nggak efektif banget ya dibanding dengan saat ini. Saya keluar biaya, saya keluar waktu, ya saya keluar tenaga. Ya.
efektivitas yang terjadi adalah saya hanya menemui dia satu orang. Itulah kenapa saat offline ya, jadi ini bagian dari apa yang saya lakukan ya sedikit ya. Jadi saya mau ke Jakarta, saya sudah siapkan daftar prospek yang begitu banyak, saya sudah invite, telepon, begitu banyak janji dari Surabaya dulu, sehingga begitu sampai di sana saya tidak menyia-nyiakan waktu dan juga tenaga saya, termasuk uang. Ya. Tapi lihat hari ini, bahkan saya mau membuka jaringan di Bandung sekalipun, saya mau buka jaringan di Semarang sekalipun, Anda pun bisa melakukannya. Anda mau buka jaringan di Surabaya, Anda mau buka jaringan di Medan, oke. Ini sangat efektif sekali, Bapak Ibu. Makanya sangat disayangkan kalau hari ini proses of knowing, ya, proses untuk menjadi tahu dan paham tentang mengundang ini, bahkan skill mengundang ini tidak dimiliki. Inilah yang membuat banyak enterprise akhirnya mereka perekrutan dan sponsorisasinya sedikit. Karena mereka cuma yang mengandalkan kebetulan, mengandalkan aji mumpung ya. Pokoknya ada orang tertarik ya sudah gitu ya. Kalau enggak ya sudah gitu ya. Dan kita seringkali seperti saya sharing di bootcamp, mengundang tuh dijadikan sebagai sebuah kegiatan yang kalau saya ingat. Kalau saya ingat. Padahal hari ini online membuat kita bisa mensponsori siapapun, dimanapun, tanpa ada batasan. Ingat Bapak Ibu semuanya, besok saya akan cerita tentang follow up, di mana saya memulai dari kemarin proses closing, dan kemudian hari ini saya cerita tentang inviting ini, kembali sebetulnya sampai dengan besok saya cerita tentang follow up. Bahwa basic dari bisnis MLM itu sebetulnya tahap pertama adalah apa? Bagaimana Anda, proses pertama itu adalah melebar, dan kedua baru mendalam. Apa artinya? Pertama kali melebarlah sebanyak-banyaknya. Bagaimana Anda bisa melebar sebanyak-banyaknya dengan cepat? Keahlian mengundang Anda yang harus betul-betul ditingkatkan. Tidak peduli Anda sekarang sudah eksekutif diamond, Anda start diamond, Anda mau menjadi eksekutif crown ya toh. Tetap kalau Anda ingin bekerja sangat efektif untuk membangun jalur yang baru lebih cepat, dan kemudian duplikasi itu terjadi dengan baik, maka skill untuk mengundang ini penting banget. Nggak bisa diremehkan. Kenapa saya pilih ini di hari kedua? Karena saya melihat banyak dari para upline yang hari ini tuh tidak benar-benar memastikan. Bahkan saya bicara sendiri, beberapa leader saya tidak memastikan, beberapa leader saya cuma hanya senang main broadcast doang. Tapi beberapa kali bahkan saya sharing dengan banyak leader saya untuk sebelum 3-4 hari sebelum acara BEM, buatlah workshop untuk mengundang, buatlah acara untuk bagaimana sih mengundang. Tapi ya banyak dari teman-teman yang merasa bahwa rekan saya sudah bisa kok undang kok, udah bisa kok share kok, buktinya ada undangnya yang datang. Oke, kalau kamu hanya menjalankan bisnis ini cuman merasa bahwa mengandalkan keberuntungan, ya makanya kenapa banyak orang buntung gitu ya, saya sering bilang. Saya dalam bisnis ini mengandalkan Tuhan dan skill apa yang harus saya miliki, karena ini bisnis. Saya tidak pernah mengandalkan keberuntungan dengan cara broadcast, upload di IG story, upload di WhatsApp status, dan kemudian saya berharap akan ada burung yang mungkin prospek gitu ya, burung yang tertarik dengan makanan yang saya sajikan kemudian datang hinggap di rumah saya. Gitu. Sangat sedikit dalam hidup ini. Ya, nggak percaya boleh nanti ya. Boleh nanti tebarkan nasi atau mungkin soto ayam di depan pagar Anda ya, toh kira-kira berapa banyak burung yang akan datang gitu. Atau bahkan kucing yang akan datang gitu ya. Sangat sedikit. Artinya apa teman-teman? Jangan hanya mengandalkan keberuntungan. Nah, itulah kenapa saya bikin acara ini dalam waktu 1 jam, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapat pencerahan, karena di CD mengundang itu mudah sudah ada, dan itu yang membawakan saya ya memang.
tetapi ini akan melengkapi ya apa yang ada di CD Mengundang Untuk Muda. Jadi kalau nanti teman-teman belum mendengarkan, nanti bisa langsung mendengarkan ya. Di BEC Anda tinggal beli filenya, Anda tinggal tanam, atau yang nggak beli ya berarti Anda tinggal subscribe aja untuk audio streaming Mengundang Itu Muda. Nah, sekarang ini saya langsung akan sharing ya ke bagaimana sih cara mengundangnya, dan start to invite itu dimulai dari apa? Pertama, perhatikan. Goals dalam kita mengundang itu adalah mengedukasi dan membuat orang menjadi paham. Educating and understanding people. Ya. Tujuan dari mengundang itu kerangka besarnya adalah bukan untuk menjelaskan mereka, bukan untuk membuat mereka kemudian join, bukan. Oke, pola pikir yang harus Anda miliki adalah di bisnis network marketing ini, saya bukan sebagai pemburu, tapi saya di bisnis network marketing ini sebagai seorang petani. Beda banget, seorang pemburu, dia hanya mencari mangsa dan targetnya, dia bawa senapan, dia lihat rusa, dia kejar ke sana kemari, dia tembak rusa itu mati, dan kemudian apa yang terjadi? Dia makan, tapi apa yang terjadi besoknya? Dia harus berburu lagi. Sampai tua, dia harus berburu terus demi untuk mensuplai makanan dia sehari-hari. Apa yang terjadi? Network marketing itu bukan menjadi seorang hunter atau pemburu, tapi menjadi seorang farmer. Menjadi seorang yang bercocok tanam, menjadi petani. Yang artinya Anda harus memulai prosesnya semua dari awal dengan benar, mulai dari menyebarkan bibitnya ya, terus kemudian Anda merawatnya, Anda mengairinya, Anda memupuknya, menjaganya, kemudian sampai dengan berikutnya Anda akan panen. Nah, itulah di bisnis ini. Jadi bukan masalah Anda kemudian, oh aku ngundang, ini siapa nih sasaran tembakku? Si Jack sasaran tembakku. Jack saya tembak, dor, kemudian datang ke pertemuan, dan setelah itu kemudian apa yang dilakukan? Tidak ada. Itulah kenapa penting ya, goals kita itu kita sadari dulu, bahwa saya mengedukasi mereka. Benefit memakai produk ADI. Manfaat dari kamu bergabung di bisnis ini. Terus bagikan ke mereka, karena bicara tentang mengundang, bicara tentang bisnis, itu berarti Anda harus membangun yang namanya percakapan. Conversation. Jadi nggak bisa mulai dari hari ini Anda terus mengatakan bahwa aku orangnya malas ngomong, aku orangnya malas untuk ngomong dan cerita. Percaya Bapak Ibu, begitu Anda start di sebuah bisnis, Anda menjadi pasif, Anda tidak bercerita, Anda tidak memulai dengan percakapan dengan calon prospek Anda, percayalah, Anda tidak akan pernah bisa membangun bisnis yang eksis untuk jangka panjang. Saya sudah melihat banyak contoh teman saya yang mereka menjalankan bisnis yang musiman yang hanya mengandalkan yang namanya luck atau keberuntungan. Waktu ikan lohan ya, ikan yang batuknya nong-nong itu, di mana ikan ini jadi tren semua. Teman saya ikut di bisnis itu. Dan selama 6 bulan sampai 8 bulan, fine aja, karena ya itu momentumnya pas, dia pencinta ikan, semua pada beli gitu. Tetapi dia nggak pernah start building conversation about bisnis ikannya, tentang ikan lohan itu seperti apa. Dia cuma nanya, ya pokoknya sekedar jual aja. Gitu. Hanya mengandalkan keberuntungan. Bulan ke-10, tokonya mulai sepi, dan setahun setelahnya, apa yang terjadi? Tokonya ditutup. Kenapa? Karena mereka nggak sadar bahwa bisnis itu adalah bicara tentang conversation. Mengundang itu sama. Anda harus start to conversation. Ya. Anda harus mulai untuk membangun yang namanya pembicaraan dengan mereka. Benefit tentang produk Anda, manfaat tentang bergabung di bisnis HD ini, apa yang bisa didapatkan, itu kita harus terus sharingkan. Ya. Online, digital sama. Berarti Anda nggak bisa cuma hanya sekedar share gambar, ya, yang meskipun gambar itu bagus sekali, kemudian Anda tidak menyertakan caption apa-apa, ya. Sering ya saya lihat ya para rekan kerja yang baru ya, karena belum paham gitu ya, mereka share flyer, mereka merasa flyernya ini bagus, kemudian nggak diberikan caption atau penjelasan apa-apa, ya. Mereka cuma hanya biarkan ya flyer itu berdiri sendiri, dan mereka berharap downline-nya ya tertarik ikut meeting itu, mereka berharap prospeknya tertarik kemudian bertanya ke kita. Lupakan, ya, tidak akan mereka tertarik. Tapi Anda harus start to build conversation. Oke. Nah,
Kemudian yang paling penting, bicara tentang masalah mengundang. Sekali lagi, hukum probabilitasnya itu terjadi. Oke. Tahap awal ya untuk teman-teman semua. Mulailah dari 100 orang pertama. Ya, kalau bisa dihabiskan dalam waktu seminggu pertama, ya. Kemudian kalau Anda mau betul-betul menjadi expert ya, itu kalau bisa 250 orang tuh lakukan dalam waktu 2 minggu. Ya. Dan ini akan bagus sekali, Anda akan menjadi expert kalau Anda bisa melakukan ya proses mengundang itu sampai ke 1.000 orang dalam waktu 2 bulan. Nah, maka apa yang terjadi? Kemampuan mengundang Anda ini akan menjadi luar biasa. Loh Pak Nugroho, kalau gitu daftar nama saya habis. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan yang namanya blind prospect. Oke, tapi saya nggak akan bahas tentang blind prospect, tapi nanti lain kesempatan saya akan bicara tentang masalah prospecting. Kita akan bicara tentang mengundangnya. Ya, artinya apa? Teman-teman, semuanya adalah permainan angka. Semakin banyak Anda mengundang, semakin besar kemungkinan Anda untuk mendapat calon orang bagus, star dalam jaringan Anda. Ya, jadi ini penting banget. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian how to invite. Oke, perhatikan rekan-rekan langkahnya ini ya, ada langkah yang saya susun di keadaan era new normal sekarang dan ini menjadi sangat mudah saat ini ya. Perhatikan pertama teman-teman, saya selalu melakukan. Prosesnya adalah education, berbagi, sharing, mengedukasi mereka, bukan membuat mereka closing. Yang paling penting ada sebuah kemajuan dalam mindset undangan kita atau orang yang kita ajak bahwa, oh, wow, MLM itu bagus loh. Oh, produk MLM itu bagus loh ternyata. Meskipun mereka belum memutuskan untuk mereka join, tetapi dengan Anda menginvite mereka ke sebuah pertemuan, itu akan membuat mereka teredukasi. Mereka akan menjadi lebih paham bahwa ternyata, oh, MLM itu bagus ya. Nah, teman-teman, itulah kenapa. Proses yang pertama, perhatikan. Saat Anda mengundang, tidak lepas Anda harus melakukan yang disebut dengan proses ice breaking. Ya, proses ice breaking. Nah, proses ice breaking itu apa saja sih yang kita lakukan? Selama 3-5 menit pertama, jangan lupa untuk selalu ya Anda menanyakan lebih dulu kabar mereka. Bagaimana keadaan mereka saat ini? Bisa banyak hal ya rekan-rekannya. Bisa bagaimana keluarga mereka, ya nanti akan nyambung semuanya bercerita. Nah, saat Anda sedang sharing, sharinglah saat Anda bertanya ke mereka pun bahwa Anda tuh punya antusias dan tunjukkan minat. Bahwa saat Anda bertanya ke mereka tuh bukan cuma hanya sekedar lip service. Seringkali terjadi proses untuk mengundang itu akhirnya tidak efektif ya, karena misal ya saya tanya nih ke Benny misalnya. Ben, anak-anak gimana Ben keadaannya? Keluarga gimana? Oh, kemarin anakku ini loh sakit, masuk rumah sakit. Perhatikan. Saat kita tidak antusias pada minat orang lain, kita akan terjebak pada kondisi gitu. Oh iya. Terus kerjaan Ben? Kerjaan ya biasa, ya lagi struggle lah. Perhatikan. Saya cuma komentar, oh iya, ya semua sama sih Ben. Oh ya Ben, aku ingin ngajak kamu Ben untuk ikut ke sebuah pertemuan Ben. Bedakan dengan gini. Saat Benny bilang, anakku kemarin sempat sakit, masuk rumah sakit. Saya menaruh minat pada orang lain. Maka saya akan tanya ke Ben. Loh Ben, kenapa? Yang mana Ben? Yang besar atau yang kecil? Loh sakit apa Ben kok sampai masuk rumah sakit? Ini sudah menciptakan satu kesan yang berbeda. Kebanyakan para enterpriser itu berfokus pada keinginan dia. Aku mau undang. Dia harus ikut BEM. Aku harus bisa closing dia. Kita akhirnya terjebak pada kondisi tidak menaruh minat kepada mereka. Jadi, betul-betul datang dari hati yang paling tulus. Saat ice breaking ini, dengarkan mereka, dan berikan perhatian. Kemarin di saat closing saya sudah sharing ya. Dengarkan dan berikan perhatian. Itu akan membuat Anda akan lebih mudah pada saat nanti masuk poin nomor 2 saat mengundang.
Anda bisa tanya tentang pekerjaan, Anda bisa tanya tentang kesehatan, Anda bisa tanya tentang impian dan keinginan mereka apa ya. Nah, ini adalah proses ice breaking yang biasanya itu bisa makan waktu 3-5 menit. Nah, setelah itu rekan-rekan, jangan lupa untuk selalu memberikan komplimen atau pujian ya. Kalau Anda bertanya tentang pekerjaan, Anda bertanya tentang bagaimana kondisi mereka saat ini, apapun komen yang dia berikan, ya toh, pasti setiap orang tuh berusaha pada saat ditanya, dia tuh berusaha untuk memberikan jawaban yang terbaik ya dari yang versi dia punya. Karena kita bertanya pun kita tuh antusias, bertanya kita pun tuh adalah memperhatikan gitu ya. Nah, di saat seperti itulah berikan pujian ke mereka ya. Misalkan ya, saya kalimat-kalimat kunci yang sering saya pakai ya. Saya sering bilang gini, memang aku dengar penjelasan kamu nih ya Ben. Memang dari dulu aku tuh meyakini kamu memang orang yang paling punya kapasitas mulai dari kita sekolah dulu. Saya bisa akan ngomong misalkan ini terhadap Rudy gitu ya toh. Rud, dengar sharing dari kamu sekilas gini Rud. Memang aku yakin sekali kamu ini memang punya analisa yang paling luar biasa. Dari semua orang yang tak kenal, analisamu yang paling tajam dan paling tak dengar selama ini Rud. Anda tahu Bapak Ibu, pujian itu akan membuka hati seseorang. Dan bicara orang itu memutuskan, orang itu memutuskan sesuatu bukan pakai logika. 90% dari seorang itu memutuskan sesuatu karena dorongan emosional. Hati. Itulah kenapa pujian ini penting untuk memastikan hati dan mood mereka berada dalam kondisi yang positif. Kenapa Anda seringkali merasa gini ya, aku sudah ngundang, cara ngundangku benar, cara ngundangku baik, tapi dia kenapa ya kok belum mau ya? Karena Anda lupa tidak memperhatikan kondisi dan suasana hati mereka. Secara logika, secara otak, Anda udah benar mendeliver semua informasi, ini penting, bermanfaat buat dia. Tapi dia nggak merasakan bahwa hati dia tuh senang. Hati dia tuh nyaman. Nah, dorongan orang memutuskan 90% driven by emotion, ya. Jadi dikendalikan dari emosional mereka. Oke? Itulah kenapa pujian ini begitu pentingnya rekan-rekan. Kalaupun itu seorang ibu rumah tangga, Anda pun bisa memuji mereka tentang misalkan saat Anda tanya tentang gimana Bu kabar anak-anak? Lagi ini ya Bu, learning from home ya. Iya tuh saya harus ngatur gini gitu apa segala macam. Misal gitu ya. Anda bisa memberikan pujian. Bu, saya dengarkan Ibu tadi. Nggak mudah loh Bu untuk bisa ngatur arrange anak-anak di rumah kayak gitu ya. Tapi keren banget cara Ibu tadi mengatur anak-anak di rumah nih. Saya banyak dapat inspirasi dari Ibu. Apa yang terjadi kira-kira kalau ada seorang ibu rumah tangga yang saya berikan komplimen seperti itu? Teman-teman, dengan sangat mudahnya Anda akan bisa masuk ke poin nomor 3. Oke. Anda bisa mulai masuk ke bagian transisi. Bagian transisi ini saya masukkan jadi poin nomor 3 supaya Anda tidak lupa step by step-nya. Transisi itu saya akan selalu mengatakan ada 2 poin yang sekarang paling umum saya katakan ya. Saya biasa bisa akan bilang misalkan Pak Rudi seperti tadi. Saya berikan komplimen, saya maka akan bilang ini. Oh ya, Pak Rudi sudah pernah dengar nggak berita terbaru? Saya nggak peduli mereka tahu atau enggak, tapi ini cuma transisi aja. Atau saya bisa memakai yang kedua. Pak Rudi, saya rasa saya ini ketemu dengan orang yang tepat. Pak Rudi, boleh nggak saya minta bantuan ke Pak Rudi? Karena saya rasa Pak Rudi yang bisa membantu saya. Beda dengan gini caranya. Pak Rudi, tolong Pak Rudi bantu saya Pak Rudi. Bisa enggak Pak Rudi? Berbeda. Transisi ini akan membuat orang akhirnya akan menaruh perhatian. Pay attention. Saya ini akan ngomong apa? Saya ini akan cerita tentang apa? Jadi gunakan transisi. Ben, kamu sudah pernah dengar berita terbaru enggak, Ben? Berita apa? Lihat, begitu Benny tanya, berita apa? Berarti tanpa disadari saya sudah mengajak Benny untuk fokus dengan apa yang bakal saya sharingkan.
Hati dia udah terbuka. Saya pasang transisi ini, saya kemudian tinggal membagikan cerita. Tell them the story. Bagikan ceritanya. Ben, aku sama teman-teman, Ben, 3 bulan terakhir ini ngerintis bisnis, Ben. Produk yang aku miliki ini karena bagus banget. Ini banyak orang butuh, khususnya di COVID ini. Karena kan aku sekarang bangun bisnis di bidang kesehatan. Nah, sekarang nih, Ben, saking banyaknya, Ben, kebutuhan masyarakat, permintaan masyarakat. Saat ini, Ben, aku nih lagi butuh cari partner baru. Ben, barangkali kamu bisa bantu aku, Ben. Siapa teman atau kenalanmu yang bisa saya ajak untuk kerjasama di bisnisku, Ben? Ingat, saya selalu pakai orang ketiga. Maka apa yang terjadi? Selalu Benny akan bertanya, prospek itu 95% pasti langsung tanya. Memang bisnisnya seperti apa sih? Perhatikan. Dia akan tanya langsung, memang bisnisnya itu seperti apa sih? Saya tidak langsung direct message mengajak dia, Ben, tell story ya. Ben, bisnisku sekarang lagi maju, Ben. Ini sedang berkembang pesat. Aku sekarang butuh cari partner. Ben, mau nggak kamu saya ajak untuk kerjasama, Ben? Maka apa yang terjadi? Benny akan jual mahal. Itulah psikologis manusia. Manusia itu akan skeptis kalau langsung ditawari. Mereka akan berpikir, no, bro, mau cari untung apa nih dari aku? No, hati-hati. Hati-hati nih. jadi ini bahaya sekali ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, saya akan berbagi cerita itu dan kemudian saya cerita ya bahwa saya butuh banyak partner, saya pakai orang yang ketiga. Ya. Maya, aku sekarang lagi bangun bisnis dan sekarang ya kemurahan Tuhan ya. Produkku dicari benar karena memang bagus sekali, orang-orang yang kena COVID mereka lagi butuh semuanya dan sekarang aku betul-betul kewalahan ya untuk memenuhi permintaan mereka. Sehingga aku sekarang lagi cari nih partner yang bisa kerjasama dengan aku di seluruh Indonesia karena ya kemurahan Tuhan 3 bulan ini aku udah bangun kantor sampai di seluruh Indonesia udah ada semua gitu. Nah ini aku mau cari partner sekarang siapa yang mau? Kira-kira Maya, kamu punya nggak kenalan yang bisa kamu referensikan ke aku? Aku lagi cari banyak nih sekarang. Boom, Maya akan tanya pasti, bisnis apa sih? Bapak Ibu perhatikan di sini. Saya akan masuk step kelima, step yang paling gampang. Ya ini yang saya pelajari selama new normal ini dengan konsep bagaimana inviting mereka ke acara Zoom training online ataupun saya men-share video linknya YouTube dan lain-lain sehingga kalau ada teman-teman yang merasa bahwa kok susah ya Pak Nugroho ya, saya share link belum tentu mereka tonton ya Pak Nugroho. Ya, karena mungkin kita tidak melakukan bisnis proses mengundang yang benar seperti tadi yang saya bagikan di awal di depan. Ya, nah saya akan bagikan dengan singkat saja. Nanti bagi teman-teman yang ingin mendengarkan untuk mengulang ya untuk acara ini, nanti akan kita share linknya untuk di YouTube sehingga Anda bisa tonton. Ya, saya akan memakai metode 4 pertanyaan ini. Perhatikan. Pertanyaan yang pertama, saya selalu memakai rangkaian, yaitu jika saya dan apakah kamu mau. Perhatikan di sini. Saya kembali ke Benny tadi. Benny tanya ke saya, oke, apa pertanyaan Benny? Memang kamu sekarang lagi bisnis apa sih? Kan gitu kan? Nah, saya pakai konsep 4 pertanyaan itu gampang dengan seperti ini aja. Ben, jika aku, ya, Ben, nanti aku, Ben, jika aku nanti sharing link untuk penjelasan bisnis yang sekarang aku kembangkan. Bersediakah kamu untuk nonton sejenak, Ben? Karena di sana informasinya itu penting sekali, Ben. Lihat. Ben, kalau nanti aku, Ben, jika nanti aku sharing ke kamu link tentang penjelasan bisnis yang sekarang aku bangun, Ben.
Maukah kamu, bersediakah kamu meluangkan waktu sebentar aja, Ben, untuk kamu nonton? Karena di sana ada semua dan bagus-bagus, Ben. Ini beda dengan seperti ini. Ben, aku kirim linknya ya. Kamu tonton ya. No. Nggak perlu, aku masih sibuk. Tapi dengan pertanyaan, Ben, jika aku nanti kirim linknya, Ben, tentang penjelasan bisnisku, oke, cuman sebentar kok, Ben. Maukah kamu, bersediakah kamu cuma nonton, Ben? Sebentar kok, Ben. Lihat. Saya mengajukan sebuah pertanyaan di mana mereka akan melakukan dengan kesediaan mereka sendiri. 90% orang akan bilang apa? Meskipun ada yang terpaksa ya, kena pertanyaan pertama ini. Mereka bilang ini, oh, oke, Nuk, nanti aku coba deh, aku tonton dulu. 90%. Dibanding dengan Anda langsung gini ya, Ben, aku kirim linknya ya, Ben, kamu nanti nonton ya. Mereka akan merasa, kamu maksa aku, kamu agresif, kamu nyerang aku nggak tertarik. Tetapi dengan pertanyaan, jika saya, apakah kamu mau? Bisa jadi saya bilang gini, Ben, kalau nanti aku sharing ke kamu, untuk link acara pertemuan bisnis besarku, Ben, besok. Maukah kamu datang sebentar, Ben, untuk lihat, Ben, supaya kamu tahu bisnisku ini seperti apa? Berarti ingat, pertanyaan nomor 1, jika saya, dan kemudian lanjutkan dengan, maukah kamu, bersediakah kamu untuk lihat dulu, Ben, sebentar? Biasanya orang akan jawab, oh, oke, Nuk, apa ya, coba nanti aku lihat. Oke, sudah saya pegang. Saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Perhatikan di sini. Ben, kapan kira-kira, Ben, kamu bisa memastikan untuk kamu menonton link yang aku kirim, Ben? Kalau itu link. Kan dia udah ngomong oke nih. Anda tahu, dari awal pertama dia cuma bilang oke, sekedar oke gitu ya. Tetapi pertanyaan saya kedua, saya tidak menyerang dia. Tapi saya cuma hanya memastikan dia untuk akhirnya berpikir. Saat saya tanya ke Benny kan ya, Ben, kapan kira-kira, Ben, pastinya kamu bisa nonton link yang aku kirim, Ben. Ingat, saya belum kirim loh link ini. Saya belum kirim. Saya baru menanyakan. Pertanyaan pertama, jika saya, kalau nanti saya kirim link tentang penjelasan bisnis saya, Ben, maukah kamu, Ben, bersediakah kamu, Ben, untuk nonton sejenak, Ben, agar kamu paham tentang bisnis yang baru, yang aku kembangkan sekarang ini? Oke? Begitu oke, saya langsung lanjutkan pertanyaan kedua. Oke, dia belum terlalu tertarik, tapi kena pertanyaan kedua, dia jadi mikir. Ya, mungkin besok aku tonton ya. Anda dapat jawabannya kan? Mungkin besok. Oke. Berarti besok dia akan nonton, saya akan masuk ke pertanyaan ketiga untuk konfirmasi mengenai kepastian akhir. Ini penting. Apa maksudnya? Saya akan bilang ini, Ben. Oke, Ben, kalau begitu, aku akan kontak kamu lusa ya untuk memastikan bahwa kamu nanti sudah nonton link yang tak kirim ya. Karena dia bilang ke saya, besok saya akan nonton. Cara saya adalah memastikan, konfirmasi kembali. Ben, kalau gitu, lusa nanti aku akan calling kamu ulang, ya, untuk memastikan bahwa kamu sudah nonton link itu. Apa yang terjadi? Benny mulai mendapatkan bahwa, oh, Nugroho ini nggak main-main ya. Nugroho ini memang ingin sharing hal yang menarik ini ya. Tapi kita tidak mengesankan sama sekali bahwa kita nih menyerang mereka, kita nih apa ya? Kita nih memaksa mereka. Kenapa? Gue belum share linknya kok. Aku belum share linknya kan ke kamu. Maka apa yang jadi? Oh, oke, Nuk. Iya. Maka apa yang terjadi? Pertanyaan nomor 4. Saya akan tanya ulang ke dia. Oke, Ben, kalau gitu lusa aku akan kontak kamu kembali dan kira-kira jam berapa, Ben, waktu yang terbaik yang kamu bisa? Benny akan ngomong, jam 4 sore.
Maka apa yang terjadi? Dari satu alur 4 pertanyaan ini, saya sudah bisa memastikan dia untuk nonton linknya. Dan dia pun sudah membuat janji dengan saya untuk kepertemuan yang berikutnya bertemu dengan saya setelah dia nonton link itu. Cara ini selalu terjadi sama. Baik saya mengundang ke acara besar, baik saya mengundang mereka ke acara meeting, saya lakukan proses yang sama sampai dengan proses yang kelima ini dengan mengajukan 4 pertanyaan ini. Ya, sebagai contoh, ya. Saya bercerita di alur yang nomor 4-nya. Saya bercerita tentang masalah BES. Saya mengundang mereka ke acara BES, oke? Maka saya akan cerita apa itu BES segala macam. BES itu manfaatnya apa? Saya ceritakan benefitnya apa segala macam. Kemudian saya akan ajukan 4 pertanyaan yang sama seperti ini. Ben, kalau nanti saya kirimkan undangan ke kamu untuk kamu bisa ngikuti acara BES ini, maukah kamu meluangkan waktu, Ben, untuk ikut ke dalam acara ini? Pertanyaan pertama. Oke lah, Nuk, aku lihat dulu. Pertanyaan kedua. Ben, sorry nih, Ben, aku cuma mau tanya. Kapan kira-kira kepastiannya kamu bisa ngasih kabar aku bahwa kamu akan join di acara ini? Paling besok lah, Nuk. Pertanyaan ketiga saya lanjutkan. Oke, Ben, begini. Supaya lebih enak, lusa saja aku kontak kamu untuk memastikan bahwa kamu akan join dengan aku di acara BES ini. Oh, oke. Teman-teman semua, apa yang terjadi? Saya akan tutup dengan keempat. Ben, kalau gitu, lusa, jam berapa, Ben, enaknya kita ketemu lagi? Lewat Zoom meeting aja, Ben. Lewat WhatsApp video call. Jam 4 sore. Oh, oke, Ben, kalau gitu. Saya tutup, saya langsung bilang ke Benny, untuk apa? Ben, aku kirim linknya ya, supaya kamu bisa melihat video BES itu seperti apa. Tutup telepon, saya langsung kirim linknya. 4 pertanyaan ini kalau Anda pakai terus berulang-ulang, ya rekan-rekan, itu sekali lagi akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Dan sampai dengan saat ini, saya jarang sekali ditolak pada saat saya misalkan mau ngirim link apapun video itu ke downline saya, mau ngirim ke prospek saya ya dalam hal ini. Saya jarang sekali untuk ditolak dengan saya pakai 4 pertanyaan ini. Pertama, ingat, saya selalu pakai pertanyaan, jika saya, maukah Anda? Oke. Ini bukan seperti kita tuh mengemis. Oke. Jadi postur tubuh, antusias semuanya Anda pakai ya, Anda punya keyakinan ini bisnis bagus, produk bagus ya. Maka ya otomatis Anda bisa share ya hal itu. Kalaupun itu mengenai produk, sama loh teman-teman. Ya. Kalaupun itu tentang produk, saya akan ngomong. Nah, kalau nanti saya Ben, jika nanti saya kirim video tentang hebatnya produk HDI yang aku punya, Ben. Maukah kamu untuk nontonnya sejenak, Ben? Cuma 2 menit aja, Ben. Oh, oke, Nuk. Saya belum kirim. Oke, Ben, sorry nih. Aku cuma ingin memastikan, kapan kira-kira kamu nanti akan nonton link video yang tak kirim? Kalau bisa ajak istrimu, Ben. Oh ya, mungkin nanti malam lah. Oh, oke, Ben, kalau gitu. Besok aku akan kontak kamu ya untuk pastikan apakah kamu sudah nonton atau belum. Oh iya, Nuk, tenang, Nuk. Nanti pasti akan tak tonton. Lihat. Ben, berarti besok jam berapa enaknya? Aku akan kontak kamu lagi ya untuk kita bisa ngobrol. Kamu ada waktu kapan, Ben? Sore aja ya? Saya akan langsung tanya dan saya akan konfirmasi langsung jadwalnya. Oke, Nuk, sore boleh. Dengan urutan yang seperti ini, itu akan membuat orang akan merasa mereka tidak merasa diintimidasi, tapi mereka akan berada di kondisi yang terpaksa menjawab kita, tapi bukan dengan keadaan yang terpaksa. Tapi mereka menjawab kita, merespon kita karena mereka menghargai kita. Kita tidak menyuruh, tapi kita mengajak mereka. Itu kuncinya, rekan-rekan. Kita tidak menyuruh mereka,
tapi kita mengajak mereka agar mereka bisa mendapat informasi yang penting untuk diri mereka sendiri. Ingat rekan-rekan, proses dalam kita mengundang bukan bertujuan untuk bagaimana kita meng-closing mereka, bagaimana kita menjelaskan mereka, bukan. Tapi proses ini lebih ke arah bagaimana kita bisa mengedukasi mereka, bahwa kalau mereka hadir di pertemuan itu, mereka akan mendapat manfaat untuk hidup mereka sendiri. Oke? Dan yang keenam, yang terakhir rekan-rekan, selalu kesankan terburu-buru. Begitu Benny bilang, oke Nuk, kalau gitu, oke Ben, aku akan kirim linknya ya. Sorry Ben, ini aku masih ada jadwal pertemuan yang berikutnya. Besok kita akan ketemu lagi ya, jam 4 sore ya Ben. Oke Nuk, langsung saya tutup. Jadi buat teman-teman semua, lakukan langkah ini ya dengan proses pengulangan, karena kita ini adalah seorang petani, kita bukan hanya pemburu ya. Kita seorang petani yang terus menanam ya, menanam bibit, kemudian merawat, membesarkannya sehingga kita nantinya bisa panen, rekan-rekan. Oke, sehingga di sini Anda harus melakukan proses pengulangan terus-menerus sehingga Anda menjadi lebih ahli. Oke, lakukan cara ini. Kemarin di bootcamp saya sudah berikan satu gambaran yang ya langsung direct sekali kalau di bootcamp ya. Saya cuma hanya ngajarin kan bagaimana caranya untuk mengundang tanpa ada sebuah tahapan seperti saat ini. Nah, mudah-mudahan dengan Anda mengetahui ya cara mengundang secara efektif ini, Anda terapkan, pakai dulu untuk diri Anda. Oke. Saat Anda sudah mulai terbiasa, mulai terlatih, ajarkan ini ke rekan kerja kita, ya, oke. Ajarkan ini ke rekan kerja kita, ya, karena dengan proses duplikasi yang baik, ya, kalau rekan kerja kita bisa mengundang semua dengan bagus, ya, maka ini akan membuat proses perekrutan akan terjadi sangat cepat, ya. Dan satu yang terakhir dari Nugroho, sekali lagi rekan-rekan, saya bukan seorang yang expert sampai dengan hari ini pun, saya terus berusaha mendevelop ya di era new normal ini cara untuk mengundang yang bagaimana lebih efektif lagi ya. Dan ini yang saya bagikan adalah pengalaman saya selama 8 bulan ini dan saya betul-betul merasakan ini sangat efektif. Ya, Anda bisa mulai coba. Oke. Tadi ada yang tanya di sini, maafku kurang paham kalau saya mau kirim link, saya kirimnya setelah pertanyaan keempat atau pertanyaan kelima. Setelah pertanyaan keempat. Jadi setelah mengajukan 4 pertanyaan ini, ya, pertanyaan kelimanya nggak ada ya, hanya sampai pertanyaan keempat, gitu. Ya, jadi, oke, besok aku akan kontak kamu jam berapa kamu bisanya, Ben? Jam 4. Oke, kalau gitu, Ben, aku kirim linknya sekarang ya, kalau gitu ya. Nanti kamu bisa segera tonton linknya, besok aku akan kontak kamu. Nah, kesankan buru-buru untuk tutup. Ben, ini sorry ya, aku masih ada jadwal pertemuan yang lain, aku harus akhiri. Thank you Ben, kita ketemu besok ya, jam 4 sore. Tutup, langsung share linknya. Oke? Paham ya rekan-rekan ya? Link yang di-share yang mana? Ada Hadi Isma Live, ya, ada BEM, ya. Di Bill YouTube tuh ada BEM-nya. Nah, teman-teman, tadi yang bertanya ya, tentunya di sini. Nah, tolong para upline nanti juga bisa membantu ya untuk memfollow up link-linknya apa saja. Ya, saya nanti akan kirimkan. Nah, buat teman-teman semua yang ikut acara pagi hari ini, teman-teman dari jaringan saya ya, saya pribadi pun saya tidak mau ya Anda terhambat dalam proses pembelajaran. Jadi saya putuskan ya setiap materi yang kemarin saya bagikan ya slide-nya kemudian hari ini saya nanti akan share semua ke via leader Anda dan nanti Anda bisa meminta pada leader Anda untuk kemudian Anda mempelajari ulang sambil Anda nanti bisa mereview ulang lewat YouTube ya. Lewat YouTube kita akan upload nanti sehingga Anda bisa mempelajari lagi ya. Oke, rekan-rekan sekalian, karena ini sudah lebih dari jam 10, thank you very much. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Kita akan ketemu besok lagi ya, jam 9 pagi, 1 jam bersama dengan saya di Skills Number 3 ya, hari yang ketiga ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Hari ini sudah tanggal 15 ya. Saatnya teman-teman untuk mulai mereview jaringan Anda. Jangan sampai ya ketinggalan karena promo-promonya masih jalan terus. Dan kedua promo ini double propolis set dan triple honey setnya akan berakhir di bulan ini. Jadi manfaatkan betul dari sekarang. Ya, undang mereka untuk ke acara-acara terdekat yang ada, termasuk
acara BEM, acara push live trainingnya, push live-nya ya, BEM live, terus kemudian yang ada di link-nya, Anda bisa pakai semuanya. Dan sekarang enak sekali, Anda bisa jangkau mengundang orang dimanapun, kapanpun. Jadi kalau mau melebar itu bisa cepat sekali. Ya, oke. Buat teman-teman semua, thank you very much ya. Mudah-mudahan berarti buat Anda semuanya. Thank you ya teman-teman. Selamat beraktivitas. Go Royal Crown. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi semuanya. Thank you.